Shalom. Selamat pagi. Saat ini kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, pagi yang indah kami boleh merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera melingkupi setiap kami semua Tuhan. Saat ini Kau proteksi, Kau ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menunjukkan hati-Mu. Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami katakan yang jikanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang mau berkat, sukacita, dan sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau ada yang satu beli hati mereka satu persatu, sehingga dimanapun mereka berada, hadirat-Mu tetap ada Tuhan, dan merasakan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini. Biarlah Engkau yang memimpin, mulai dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sadar kemenangan dariku. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam kebenaran.
Ku tidak akan menyerah. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.
kami percaya Tuhan, biarlah iman kami bersepakat untuk percaya penuh kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemenangan, kehidupan yang kekal, dan pujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakanlah iman. Amin. Berikan saudara yang paling kita. Haleluya. Yes.
pasti, saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saya persilakan pada mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak Setuju kita berikan tepuk tangan bagi Saudara Yesus. Sungguh kami meyakini bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal.
Setiap rencana yang telah Kau siapkan buat setiap kami itu tidak pernah gagal. Asalkan setiap kami umat-umat Tuhan tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan senantiasa. Karena itu tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, sehingga setiap rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat kami itu boleh tergenapi, terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman kebenaran, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, benih firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke persatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali oleh saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita pagi hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, setelah kita memuji Tuhan, sekarang waktunya untuk Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita sadar kita membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing, menuntun langkah hidup kita, menerangi perjalanan hidup kita, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kita. Nah, judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah orang benar di tempat yang salah. Sekali lagi, orang benar di tempat yang salah. Ya, ini mungkin judulnya agak unik, ya. Karena biasanya kalau orang benar itu seharusnya berada pula di tempat yang benar. Tetapi yang akan kita belajar pada pagi hari ini adalah orang benar tapi berada di tempat yang salah. Mari kita akan buka kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab, ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama mulai. Judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Ia, yaitu orang yang kesukaannya firman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah,
Bapak Ibu Saudara, ayat ini tentu sudah sangat dikenal oleh banyak umat Tuhan. Ya, dikatakan orang yang berbahagia, kata pemazmur, adalah orang yang kesukaannya, kegemarannya adalah firman Tuhan. Digambarkan seperti pohon yang ditanam atau berada di tepi sungai, di tepi aliran air. Kita tahu bahwa pohon itu membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Akar-akar itu menyerap, ya, selain sari-sari makanan dari tanah, juga membutuhkan menyerap air. Nah, pohon yang ada di tepi aliran air, akarnya bisa mendapat air dengan cukup, maka pohon itu akan bertumbuh dengan baik. Pohon itu akan menghasilkan buah, tidak layu daunnya. Demikianlah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat menjadi berhasil. Nah, pemazmur mengingatkan di ayat yang pertama, orang yang suka firman tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa, tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang benar, ya, semua umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita disebut sebagai orang benar bukan karena kita yang benar perbuatan kita, melainkan karena Kristus yang sudah mati buat kita. Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit, membenarkan kita, orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kita disebut sebagai orang-orang benar. Dibenarkan karena Kristus mati dan bangkit buat kita. Nah, selanjutnya kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus, maka kita harus belajar hidup dalam kebenaran. Dengan cara apa? Hidup seturut firman. Belajar hidup melakukan firman. Itulah orang benar. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara saya termasuk di dalam golongan orang-orang benar. Amin. Karena Kristus sudah mati dan bangkit buat kita. Sekarang waktunya kita yang terus belajar berjalan sesuai firman Tuhan. Kalau sempat gagal, minta ampun, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Namanya manusia masih bisa gagal, Sob, ya. Namanya manusia masih bisa salah, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi begitu sadar kita salah, kita jatuh dalam dosa, segera bertobat, segera minta ampun, segera bereskan dosa, segera kembali ke jalan Tuhan, kembali belajar hidup seturut dengan firman Tuhan. Itulah orang benar. Nah, orang benar dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau ada orang benar yang berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, maka saya boleh katakan orang benar itu berada di tempat yang salah. Saya ulang sekali, kalau ada orang benar yang berdiri di jalan orang berdosa, orang benar duduk dalam kumpulan pencemooh, maka itu boleh dikategorikan sebagai orang benar yang berada di tempat yang salah. Itulah judul perenungan firman Tuhan, ya. Orang benar di tempat yang salah. Seharusnya orang benar berada di tempat yang benar, seharusnya demikian. Namun ada orang benar yang berada di tempat yang salah. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu bersama saya, ayo kita belajar beberapa contoh dalam firman Tuhan, ya, yang menunjukkan mereka ini sebenarnya adalah orang benar. Namun sangat disayangkan mereka berada di tempat yang salah, sehingga akhirnya mereka menderita kerugian.
Dan kerugian yang mereka derita bukan kerugian yang kecil, kerugian yang besar, bahkan kerugian yang sangat besar. Mengapa? Orangnya sudah benar, tapi berada di tempat yang salah. Ayo kita lihat sekarang, saudara. Siapakah contoh-contoh dalam Alkitab orang benar namun berada di tempat yang salah sehingga mereka menderita kerugian? Yang pertama, kita akan lihat dalam kitab Kejadian pasal 13 di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini contoh yang pertama, orang benar namun berada di tempat yang salah. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sampai situ dulu, jangan ditutup. Nanti kita lihat ayat yang berikutnya ya. Tetap dalam Kejadian pasal 13, Bapak Ibu beri sekat, beri penanda ya. Contoh yang pertama adalah Lot. Siapa Lot? Tentu Bapak Ibu Saudara tahu. Lot ini adalah keponaan dari Abraham. Lot dibesarkan bersama-sama dengan Abraham. Dan saya percaya nilai-nilai kebenaran sudah ditanamkan oleh Abraham kepada Lot, keponakannya yang bersama-sama dengan Abraham. Karena kita tahu Abraham tidak memiliki keturunan hingga masa tua. Jadi Lot ini dianggap seperti anaknya sendiri, keponakan yang dianggap seperti anak. Ya, saya percaya Abraham mengasihi Lot, Abraham mencintai Lot, Abraham mengajarkan banyak hal yang baik kepada Lot. Nah, satu ketika mereka diberkati luar biasa, Abraham diberkati, Lot diberkati, lalu mulailah ya terjadilah perselisihan. Sebenarnya yang berselisih bukan Abraham dan Lot, bukan. Yang berselisih adalah gembala ternak Abraham dengan gembala ternak Lot. Nah, Abraham punya banyak ternak, Lot juga punya banyak ternak. Mereka diberkati luar biasa. Gembala ternak mereka bertengkar, memperebutkan tempat untuk makanan bagi ternak-ternaknya. Ya, itu awal mulanya. Nah, sering terjadi demikian. Abraham merasa tidak enak. Ini Lot ini kan keponakanku, yang aku anggap anakku sendiri. Wah, ini kalau gembala ternakku dengan gembala ternak Lot sering bertengkar, lama-lama ini bisa melibatkan aku dan Lot bertengkar. Nggak enak hati. Ya, lalu Abraham buat keputusan, Lot, supaya kita ini tetap berhubungan baik, ayo sekarang kita berpisah. Karena ternakmu banyak, ternakku juga banyak. Sering terjadi perebutan tempat makanan ternak di antara gembala-gembala ternak kita masing-masing. Karena itu kita pisahkan diri. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Sebaliknya kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Silakan engkau pilih. Nah, singkat cerita, Lot memilih tanpa berdoa, tanpa tanya Tuhan. Alkitab mencatat Lot memilih tempat sesuai dengan pandangan mata jasmani, mata manusia. Tempat yang kelihatannya indah, daerah lembah Yordan digambarkan seperti taman Tuhan. Karena waktu itu belum dihancurkan, Sodom dan Gomora belum dihancurkan, belum. Ya, tempat yang kelihatannya indah, menjanjikan untuk masa depan menurut pandangan mata manusia. Itulah yang dipilih Lot tanpa tanya Tuhan, tanpa mempersilahkan omnya. Mestinya kalau Lot tahu diri, Lot bilang, om kan adalah seperti ayah bagi saya.
orang yang jauh lebih tua dari saya. Yang pilih dulu, saya sisanya. Mestinya begitu, saudara. Namun ternyata tidak demikian. Lot langsung memilih. Lot tidak mempersilahkan Abraham memilih duluan. Lot juga tidak tanya Tuhan. Dia langsung memilih dengan pandangan matanya. Karena memakai prinsip siapa cepat dia dapat. Nah, manusia kan begitu, saudara. Siapa cepat dia dapat. Itu prinsip manusia. Dan memang secara pikiran manusia benar, saudara. Yang cepat dapat, yang tidak cepat ketinggalan, tidak dapat, saudara. Ya itu secara pikiran manusia, ya, tidak salah. Namun ternyata karena keputusan yang dibuat oleh Lot berdasarkan pandangan mata manusia, membuat Lot akhirnya tinggal di tempat yang tidak seharusnya. Mengapa? Ayo sekarang saya ajak kita baca ayat selanjutnya. Mengapa saya katakan Lot tinggal di tempat yang tidak seharusnya? Kita lihat di ayat yang ke-12. Tetap ya, Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan sesuai dengan pilihan Lot sendiri dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Pilihan Lot secara manusia mungkin menjanjikan untuk masa depan, tapi Lot lupa tempat seperti apa lembah Yordan yang di dalamnya terdapat juga kota Sodom dan Gomora. Dikatakan orang Sodom sangat jahat, bukan cuma jahat, sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Awalnya Lot dikatakan cuma berkemah, tinggal di dekat Sodom. Jadi belum di Sodom, dekat Sodom. Awalnya begitu, saudara, ya, dekat Sodom. Tetapi selanjutnya kalau Bapak Ibu lihat, tetap ya dalam kitab Kejadian, sekarang pada pasal yang ke-14. Nanti ayat-ayat yang lain bisa dibaca di rumah ya. Saya mencuplik beberapa ayat saja untuk menyingkat waktu. Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Saya garis bawahi kata diam di Sodom. Jadi ini peristiwanya di pasal 14, kota Sodom Gomora diserang oleh musuh. Kalah, semua yang ada ditawan, harta bendanya dirampas, termasuk Lot, keluarganya dan harta bendanya. Nah, Alkitab mencatat Lot diam di Sodom. Jadi Bapak Saudara perhatikan di pasal 13, Lot itu masih tinggal di dekat Sodom. Tetapi di pasal 14, Lot bukan lagi tinggal di dekat Sodom, namun sekarang Lot tinggal di Sodom. Tarikan dunia itu begitu kuat. Mengapa? Karena kita ini manusia masih hidup dari daging, ya. Tarikan dunia itu lebih kuat. Rasul Paulus berkata, seringkali aku ingin melakukan yang baik, yang benar, namun yang jahat itu yang sudah kulakukan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nggak bisa dipungkiri, selama kita masih hidup di dunia, masih mengenakan tubuh daging, tarikan dunia, kedagingan, keduniawian itu begitu kuat. Itulah sebabnya awal mulanya Lot cuma tinggal di dekat Sodom. Tapi pasal berikutnya Lot tinggal di Sodom. Belum berhenti sampai situ. Saya tunjukkan perkembangannya. Sekarang kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-19. Saya langsung lompat ya. Pasal 19. Kejadian pasal 19 di ayat yang pertama.
Perikopnya berjudul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Saya stop sampai situ. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Bapak Ibu Saudara, tradisi kebudayaan pada masa itu, masa Alkitab Perjanjian Lama, orang yang punya pengaruh, orang yang disebut sebagai tua-tua, ya, tua-tua kota gitu, itu sering duduk di pintu gerbang, berbincang-bincang, bercakap-cakap, mengamati perkembangan kota. Tua-tua kota itu sering duduk kumpul bersama di pintu gerbang. Itu tradisi kebiasaan masa itu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Berarti boleh saya katakan, Lot termasuk tua-tua kota Sodom. Padahal tadi dikatakan Sodom ini sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara lihat, awalnya cuma tinggal di dekat Sodom, kemudian tinggal di dalam Sodom, kemudian lanjut jadi tua-tua kota Sodom. Sekali lagi dibuktikan tarikan dunia begitu kuat. Lot ini saya percaya sudah ditanamkan nilai-nilai kebenaran oleh Abraham, omnya, pamannya, sudah nanamkan firman, nanamkan kebenaran. Tapi yaitu tarikan dunia itu kuat selalu. Mengapa? Karena kita yang hidup di dunia ini masih mengenakan tubuh daging. Sekali lagi, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lot sebagai orang benar memilih tempat yang salah. Orang benar di tempat yang salah. Nah, saya katakan Lot ini sebagai orang benar. Mungkin Bapak Ibu berkata, lupa, apa dasarnya? Kok Bapak mengatakan Lot itu orang benar? Lah wong dia tinggal di Sodom kok, kumpul sama orang Sodom, orang yang jahat, ya pasti Lot akhirnya jadi orang jahat. Ya, memang umumnya begitu saudara. Tapi Alkitab mencatat tidak demikian. Saya tunjukkan buktinya ya. Kita buka 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia di sini bicara tentang pribadi Allah, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. 8. Sebab orang benar ini, yaitu Lot, tinggal di tengah-tengah mereka, tinggal di tengah-tengah orang Sodom, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi ternyata ditulis dalam Perjanjian Baru, diakui bahwa Lot adalah orang benar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara berasumsi Lot ini orang yang tidak benar, tunggu dulu. Ternyata di Alkitab diakui bahwa Lot itu orang benar. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Memang yang pertama karena doa syafaat Abraham. Omnya Lot berdoa. Tapi yang kedua juga pribadi Lot sebagai orang benar. Walaupun dia memilih tempat yang salah. Nah, orang yang memilih tempat yang salah, orang benar yang berada di tempat yang salah, dikatakan jiwanya tersiksa. Bapak Ibu Saudara, kalau orang benar pilih tempat yang salah,
orang benar berada di tempat salah? Jiwanya, batinnya, hati, pikiran, perasaannya tersiksa. Mengapa? Karena dikatakan melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi jangan pikir ya, kalau kita sebagai orang benar berada di tempat yang salah itu menyenangkan. Keliru. Justru kalau orang yang benar berada di tempat yang salah, batinnya itu tersiksa loh. Ngelihat ketidakbenaran, ngelihat kejahatan, ngelihat yang tidak karu-karuan itu tersiksa. Ini Alkitab berkata. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami hal seperti itu, mungkin satu ketika ya, karena pekerjaan kita harus berada di sebuah tempat yang membuat kita sangat tidak nyaman. Bisa saja itu terjadi. Ya, mungkin karena pekerjaan ya, bos kasih perintah. Ya, sedapat-dapatnya menghindar, sedapat-dapatnya tidak berada di tempat seperti itu. Tapi ada kalanya kita dipaksa harus masuk, harus berada. Sudah berusaha menghindar, tapi tidak bisa. Saya percaya waktu kita ada di tempat seperti itu, batin kita itu tersiksa. Ngelihat hal-hal yang tidak benar ya, saya nggak perlu ceritakan yang tidak benar apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja pasti tahu ya, dunia yang tidak benar itu seperti apa pasti tahu. Ya, tempat dugem dan yang lainnya itu kayak apa pasti tahu. Kita ini rasanya kayak tersiksa, kepingin segera keluar. Kalau ada anak Tuhan tinggal di tempat seperti itu lalu merasa senang. Waduh, saya mempertanyakan, jangan-jangan ini belum jadi orang benar. Kalau sudah jadi orang benar, tersiksa batinnya, seperti kayak Lot itu tersiksa. Tapi ya itu, dia sudah membuat pilihan yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kembali ya. Orang benar di tempat yang salah itu menyiksa batinnya, hidupnya, hatinya. Nah, Alkitab mencatat akibat Lot, orang benar tinggal atau berada di tempat yang salah. Kita lihat Kejadian 19. Apa akibatnya? Kejadian 19 ayat 26 lalu disambung ayat yang ke-36. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini waktu Lot dan istri dan anak-anaknya dibawa keluar oleh malaikat Tuhan. Istri Lot menoleh, dibilang tidak boleh menoleh tapi menoleh jadi tiang garam. Lompat ayat 36, saya lanjut ya. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Akibatnya fatal. Keluarga mereka hancur. Istrinya jadi tiang garam. Karena diberi perintah tidak boleh noleh loh ya, jangan noleh, tapi noleh. Hatinya ada di Sodom Gomora karena harta ada di sana. Mereka suruh keluar dengan buru-buru, tidak bisa bawa hartanya. Hatinya ada di hartanya, noleh. Jadi tiang garam mati binasa istri Lot. Sementara kedua anak Lot melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Saya tidak perlu ceritakan, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat-ayatnya itu ya. Saya kalau baca ini, aduh, sungguh memalukan. Mereka hamil dengan ayahnya sendiri. Bukan karena ayahnya yang melakukan, tapi anak-anaknya yang merencanakan hal seperti itu. Keluarganya jadi rusak, berantakan, kacau. Mengapa? Orang benar tinggal di tempat yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau orang benar di tempat yang salah, itu ada dampaknya, ada akibatnya. Itulah sebabnya saya katakan sebisa mungkin kita menghindar, sebisa mungkin kita menolak, jangan mau. Tapi mungkin ada kalanya kepepet ya. Ada kalanya mungkin kita nggak punya pilihan. Tapi saya titip pesan, tetap pertahankan. Saudara harus punya prinsip, pegang prinsip kebenaran. Jangan sampai terbawa arus lalu jatuh.
Jangan. Hancurlah hidup kita. Ya, itulah sebabnya orang benar tidak boleh berada di tempat yang salah. Ini contoh yang pertama. Saya kasih contoh yang kedua sekarang ya. Setelah Lot kita lihat contoh yang kedua. Alkitab memberikan contoh orang benar berada di tempat yang salah. Yang kedua adalah Daud. Kita lihat 2 Samuel 11 ayat yang pertama mulai. 2 Samuel 11 di ayat yang pertama mulai. Judulnya Daud dan Betseba. Nah, Bapak sudah bisa mulai menduga ini ya, peristiwa Daud dengan Betseba. Ayat pertama, 2 Samuel 11 ayat pertama mulai. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengumpul kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana, tampak kepadanya dari dan selanjutnya. Saya tidak bacakan ya, nanti bisa baca sendiri. Sebagian sudah tahu ceritanya. Saat semua maju berperang, Alkitab mencatat Daud tidak. Bapak Ibu Saudara, seringkali umat Tuhan merasa diri kuat. Oh, kalau saya Pak, gak bisa jatuh. Kalau saya Pak, gak akan jatuh. Yang lain bisa jatuh Pak, yang lain bisa tergeletak, yang lain bisa tergoda, yang lain bisa terpengaruh. Saya tidak, pasti tidak. Alkitab berkata, siapa yang menyangka dirinya tegak berdiri, hati-hati. 1 Korintus, ayo kita lihat sebentar ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Jadi menyangka bahwa dirinya kuat. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau ada umat Tuhan yang merasa dirinya begitu kuat, diingatkan, hati-hati, ya, hati-hati. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang kuat. Yang kuat itu cuma Tuhan. Itu maha kuat. Kalau manusia itu terbatas, siapapun dia terbatas, penuh dengan keterbatasan, bahkan punya kelemahan. Itulah manusia, siapapun dia. Nah, Daud merasa dirinya kuat, jalan-jalan, selanjutnya jatuh lagi. Ya. Contoh yang kedua, orang benar berada di tempat yang salah. Dia tidak waspada saat semua berperang. Ya, berperang ini bicara tentang waspada. Orang yang berperang itu pasti waspada, siaga. Tapi Daud santai. Dia tidak waspada, dia tidak siaga, jatuh. Jadi yang kedua, contoh Alkitab, orang benar karena berada di tempat yang salah, karena merasa dirinya kuat, dia jadi tidak siaga, bisa jatuh seperti Daud. Dan akibatnya, saudara tentu tahu ya, bukan hanya berzina, tapi Daud akhirnya jadi otak perencana pembunuhan Uria, suami Betseba. Mengapa? Orang benar di tempat salah, di tempat yang tidak semestinya. Dia tidak waspada, dia tidak hati-hati, tidak siaga, jatuh. Yang ketiga, contoh dalam Alkitab orang benar di tempat yang salah. Kita buka Yunus pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yunus pertama, ayat yang pertama mulai. Judul perikopnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Sekali lagi, ya, Yunus melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat berikutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Contoh yang ketiga adalah Yunus. Nah, untuk Yunus Tuhan kasih perintah pergi ke Niniwe. Bukan tinggal di Niniwe ya. Pergi ke Niniwe, serukan seruan supaya mereka bertobat. Jadi Yunus punya tugas khusus. Ya, bukan tinggal di Niniwe, tapi pergi ke Niniwe menyerukan seruan pertobatan. Karena penduduk Niniwe itu jahat, kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Ya, jahat. Nah, Yunus tidak mau, saudara. Yunus pikir, kok enak. Niniwe ini seringkali, Niniwe ini adalah ibu kota Asyur. Nah, bangsa Asyur itu seringkali menyakiti, menyerang dan menyakiti bangsa Israel. Yunus punya solidaritas yang tinggi terhadap bangsanya. Dia berkata kalau Niniwe disuruh bertobat, lalu bertobat, tidak dihukum. Lah kok enak? Wong seringkali menyakiti bangsa Israel, bangsaku. Kok tidak dihukum? Wah, aku tidak mau. Biar Niniwe itu ibu kotanya Asyur kena hukuman, biar kapok rasa nom. Nah, biasanya kan gitu jauh ya. Manusia kan gitu, kalau ada melihat sesuatu, mau kena hukuman, kapok rasa nom. Nah, kira-kira Yunus juga begitu so. Aduh, aku tidak mau ke Niniwe. Lari. Dipikir Tuhan tidak bisa maksa, Tuhan tidak bisa ngejar, dia pergi bertolak belakang. Arahnya bertolak belakang dengan Niniwe. Aman, naik kapal, masuk ke tempat yang paling bawah. Aman, Tuhan tidak akan tahu. Pikir nggak begitu sih? Tapi Alkitab mencatat, kemanapun Tuhan tahu, sampai di lubang semut pun Tuhan tahu. Karena dia Tuhan Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di depan mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada. Di kapal dihantam badai. Karena apa? Karena Yunus ada di kapal itu. Ya, dan singkat cerita, badai baru berhenti setelah Yunus dilemparkan ke laut. Sebelum Yunus dilemparkan ke laut, badai tetap menyerang kapal ini. Mengapa? Karena memang Tuhan mengejar Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah bisa terjadi dalam hidup orang percaya. Rupanya karena orang percaya lari dari kehendak Tuhan. Salah satunya ya, memang ada masalah terjadi, diizinkan Tuhan supaya melihat kemuliaan Tuhan. Namun ada juga masalah yang terjadi karena orang percaya lari keluar dari panggilan Tuhan. Seperti Yunus dihantam angin badai. Orang benar berada di tempat yang salah. Bapak Saudara, sekali lagi ditunjukkan akibat kerugiannya besar. Lot, waduh, kerugiannya besar, sangat besar. Daud kerugiannya besar, Yunus kerugiannya besar. Yang keempat sekarang, contoh yang keempat, yang terakhir, orang benar berada di tempat yang salah. Lukas 22 ayat yang ke-54. Lukas 22 ayat yang ke-54. Perikopnya berjudul Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 54. Lalu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Jadi Petrus ini salah satu murid inti, bukan murid biasa, murid inti. Tuhan Yesus punya 3 murid inti.
Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Nah, Petrus ini sebagai salah satu murid inti. Pada waktu gurunya ditangkap, Alkitab mencatat dia mengikut, ingin tahu perkembangan gurunya bagaimana, tapi dari jauh. Padahal ada yang lain mengikut, mereka berani mengikut dekat, termasuk ibu Tuhan Yesus secara jasmani dan beberapa wanita itu ikut dekat. Tapi Petrus dari jauh, orang benar tapi tempatnya salah, sehingga itu membuat dia berada pada satu posisi di mana dia akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ayat-ayat berikutnya. Ya, posisi tempat yang salah membuat akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pembelajaran dari beberapa contoh di Alkitab mengingatkan setiap kita sebagai orang benar. Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita, membenarkan kita. Sekarang bagian kita untuk terus belajar hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Mari jaga supaya kita sebagai orang benar jangan sampai berada di tempat yang salah. Karena kalau kita berada di tempat yang salah, kerugiannya besar, bahkan sangat besar. Pilihan ada pada kita. Mari jadi umat Tuhan yang bijaksana. Ayat penutup terakhir, kita baca 1 Raja-Raja 19. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. 1 Raja-Raja 19 di ayat yang ke-13, lalu dilanjut ayat yang ke-15 bagian A. 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara, yaitu suara Tuhan kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini pertanyaan Tuhan saat Elia melarikan diri, ya, ingin menyelamatkan nyawanya karena diancam oleh Isebel. Lompat ayat 15 bagian A. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 bagian A saja. Firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalan. Amin. Cukup sampai sini. Pergilah, kembalilah ke jalan. Jadi kalau ada orang benar berada di tempat yang salah, Tuhan ingatkan melalui ayat ini, balik, kembalilah kepada jalan. Amin. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, aku rindu setiap waktu aku hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, tetapi karena roh Tuhan, roh Allah yang memberikan kekuatan sehingga aku bisa pegang teguh imanku kepada Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun kata Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Hari kerinduan setiap umat Tuhan dengan sungguh katakan, aku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Ini doa kerinduan setiap kami Tuhan. Namun karena Roh-Mu, Yesus yang menjaga.
waktu hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus berikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh terus berpegang di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari yang setuju dengan bangkit berdiri bersama katakan, Engkaulah Tuhan. Tujuh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah Raja kita. Haleluya. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini, sehingga setiap kami sebagai orang-orang benar yang sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan selanjutnya kami belajar hidup seturut firman Tuhan, maka biarlah kami tetap terus berada di tempat yang seharusnya. Janganlah kami sebagai orang benar berada di tempat yang salah, karena itu akan membawa dampak kerugian yang besar, bahkan kerugian yang sangat besar akan terjadi. Seperti contoh-contoh dalam Alkitab, Lot, Daud, Yunus, Petrus, mereka mengalami kerugian yang besar karena orang benar namun berada di tempat yang salah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang sudah kami terima. Biarlah kebenaran firman terus mendewasakan, menumbuhkan iman pengertian kami akan jalan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani setiap umat Tuhan, semakin kuat, semakin teguh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Diberkati kehidupan keluarga rumah tangga, damai sukacita Tuhan dicurahkan, suasana surga kami alami dalam keluarga rumah tangga kami. Diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam studi sekolah, bahkan Engkau Allah berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan bagi setiap umat-umat Tuhan
yang terus belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka yang sakit, Engkau jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka senantiasa menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Bahkan teman-teman seiman kami yang mungkin dalam perjalanan pulang kembali ke Surabaya, lindungi sertai mereka sampai tiba di Surabaya dengan selamat. Semua yang sudah melayani, persembahan yang sudah dipersembahkan, apapun yang akan dilakukan setiap umat Tuhan dan sudah dilakukan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Engkau urapi setiap hamba-hambamu, siapkan setiap hamba-hambamu yang akan melayani, jika kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan di ibadah raya minggu depan. Sungguh kekuatan dan kuasa Tuhan boleh terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati sekalian, sampai berjumpa di